Kejadian aneh ini merupakan balasan atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan para jamaah. Jika itu merupakan balasan tidak mengenakan, maka itu adalah teguran supaya tidak sedikit jamaah haji atau umroh mengalami kejadian aneh ketika di kota suci Mekah. Ya, shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Kembali lagi di channel Leader Gula. Kali ini saya mau berbagi video di mana saya ambil cuplikan dari konten orang lain. Namun saya perlu membagikan untuk Bapak Ibu. Di mana video ini sangat mengganggu, sangat menginspirasi saya, dan tentunya berguna untuk dibagikan untuk orang lain. Karena ini juga menyangkut kepercayaan, keyakinan setiap umat manusia, secara khusus teman-teman dan keluarga yang dari agama Muslim. Jadi silakan tonton videonya, semoga ini jadi pelajaran dalam memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang disembah dan diyakini. Semoga jadi pelajaran dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kejadian aneh ini merupakan balasan atas kebaikan atau keburukan yang dilakukan para jamaah. Jika itu merupakan balasan tidak mengenakan, maka itu adalah teguran supaya jamaah segera bertaubat. Namun jika itu merupakan kemudahan, maka itu adalah balasan kebaikan supaya jamaah banyak bersyukur. Kali ini kita mau menceritakan kisah yang sangat mencengangkan tentang jamaah umroh yang melihat semua orang di depan Ka'bah berkepala babi sedang tawaf di depan Ka'bah. Nauzubillah. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa orang ini melihat pemandangan mengerikan tersebut? Seperti yang diceritakan seorang pria yang pernah menjadi ajudan pejabat di Indonesia, menceritakan bagaimana keluarga pejabat itu mengalami kisah aneh di pelataran Ka'bah. Melansir dari channel YouTube Muhammad Sofiau, dalam video berdurasi 18:49 detik diceritakan kejadian aneh tersebut. Muhammad Sofi kala itu mewawancarai Ismail, kakak sepupunya yang sudah 13 tahun tinggal di Mekah menjadi pembimbing jamaah haji dan umroh Indonesia. Ismail mengatakan dalam ceritanya mantan ajudan pejabat saat ikut berhaji dengan keluarganya ada beberapa hal aneh yang terjadi sejak awal tiba di Madinah. Diceritakan beberapa anggota keluarga pejabat itu pergi umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Namun saat itulah beberapa dari mereka mengalami hal-hal aneh di luar nalar. Salah satu keluarga dari pejabat itu, di Madinah saat akan pergi ke Masjid Nabawi dia selalu terserang demam, sehingga tidak pernah salat di masjid, kata Ismail mengutip cerita mantan ajudan ini. Disebutkan bahwa orang itu telah meminum obat panas tetapi demamnya tidak reda. Tak hanya di Madinah, saat tiba di Ka'bah salah satu anak dari pejabat tersebut mengalami hal aneh saat berada di pelataran Ka'bah. Pada saat berada di pelataran Ka'bah, anak pejabat itu menangis dan kemudian ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab bahwa semua orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semua berkepala babi, ujar Ismail saat menceritakan kembali pengalaman sang ajudan. Mendengar jawaban itu, semua orang di rombongannya pun terkejut karena tidak mungkin ada babi yang masuk ke Masjidil Haram. Apalagi manusia berkepala babi. Ternyata ribuan manusia berkepala babi di depan Ka'bah itu hanyalah penglihatan dari si anak pejabat tersebut. Karena ketakutan, anak pejabat tersebut tak berani ke Ka'bah dan mengurung diri ke dalam hotel. Sang ajudan yang bercerita kepada Ismail ini lantas menangis dan tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Ismail bertanya kepada mantan ajudan itu kira-kira apa penyebab anggota keluarga pejabat itu mengalami hal mengerikan tersebut.
Lalu mantan ajudan itu menjawabnya. Ternyata jawaban dari sang ajudan sungguh mengejutkan. Kira-kira gara-gara apa ya sahabat? Tonton video ini sampai selesai ya. Berbeda dengan anak pejabat yang melihat manusia berkepala babi di depan Ka'bah, wanita ini malah mendapatkan keajaiban setelah menolong seekor kucing saat berhaji. Sebut saja namanya Nenek Siti. Karena sudah tua dan uzur, lutut pun lemah dan selalu sakit, nenek ini menggunakan kursi roda saat ibadah haji. Nenek Siti membayar petugas untuk mendorongnya, 7 kali putaran tawaf dan 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Nenek Siti ini berasal dari Perak, Malaysia. Walaupun sudah tidak mampu berjalan jauh, namun, ada satu amalan mulia yang dilakukan Nenek Siti, yakni mencontoh sunnah Nabi yaitu mengasihani dan menyayangi kucing di desanya. Nenek Siti amat suka memelihara kucing. Di rumahnya banyak kucing. Dia memberi makan dan minum kucing. Dia pungut kucing yang dibuang orang, diberikan makan dan minum. Dirawat dan dimandikan dengan sabun wangi. Walaupun kucing jalanan itu lemah, sakit, kurus kering atau lumpuh, tetap diambilnya untuk dirawat di rumahnya. Maka terkenallah rumahnya jadi pusat perawatan kucing. Jika ada kucing yang mati dikuburkan di kebunnya. Setelah dirawatnya kucing-kucing, Nenek Siti pun jadi gemuk dan sehat. Tahun itu beliau berangkat, menunaikan haji dengan menggunakan tabung haji. Riang gembira hatinya karena cita-citanya untuk ke tanah suci akhirnya terkabul. Ingin di hatinya untuk tawaf sebanyak-banyaknya seperti mereka yang masih muda. Tetapi apa daya, lututnya sakit kalau dipakai jalan lama. Setelah sholat, Nenek Siti selalu memanjatkan doa dan pertolongan Allah. Pada suatu hari, waktu hendak pergi sholat di Masjidil Haram dengan jalan menggunakan tongkat, Nenek Siti bertemu seekor kucing yang kurus, pincang, lemah, dan lapar. Saat kucing itu hendak bangun berjalan, ia jatuh berkali-kali. Wanita tua itu tak tega melihat makhluk Allah itu menderita dan sengsara di kota suci Mekah. Lantas diambilnya kucing itu, diurutnya tubuhnya yang lemah itu. Dibelikan sebungkus nasi berlauk dan diberikan minum air Zam-Zam yang murni. Dengan takdir Allah, kucing itu pulih dan sehat. Kucing itu kemudian menciumi kaki Nenek Siti lalu menjilat kedua kaki Nenek Siti. Ajaib sungguh. Kaki dan lutut Nenek Siti yang sakit tadi, tiba-tiba menjadi sehat dan kuat, seperti orang muda. Nenek Siti pun dapat melakukan tawaf sebanyak-banyaknya. Beliau pun tak perlu menggunakan kursi roda lagi untuk melakukan tawaf. Setelah ibadah haji selesai, Nenek Siti pun hendak pulang kembali ke Malaysia. Nah, saat berada di Bandara Jeddah, nenek itu melihat kucing yang dia tolong di Mekah kemarin. Tepatnya saat Nenek Siti sedang naik tangga pesawat. Sesaat setelah itu tiba-tiba kucing itu sudah menghilang entah kemana. Kembali ke kisah pertama. Apa penyebab anak pejabat itu mengalami hal aneh di kota suci Mekah? Sebenarnya tidak dijawab lengkap oleh si mantan ajudan, namun yang pasti menurutnya ada kelakuan dari pejabat itu dan keluarganya yang kurang baik. Yang jelas sepertinya ada kelakuan dari keluarga pejabat yang tak baik semasa di Indonesia, beber sang ajudan seperti yang diceritakan Ismail. Sebagaimana diketahui, Mekah merupakan kota suci yang dipercaya oleh sebagian orang apabila melakukan kesalahan ketika sebelum berangkat atau sudah maka akan mendapatkan balasan setimpal. Balasan yang didapat itu beraneka, ada yang biasa dan juga ada yang di luar nalar manusia. Maka dianjurkan para jemaah umrah atau haji dianjurkan melakukan tobat berangkat. Titik.